Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin, saya dari tim Internet of Things di BIS AI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem kendali aset teknologi rumahan dengan perangkat ESP8266. Nah, saat ini produksi dan penggunaan perangkat Internet of Things meningkat sangat pesat. Perangkat IoT pada dasarnya meliputi laptop, smartphone, smartwatch, dan lain-lain. IoT tengah menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat di era revolusi industri 4.0. Hal ini dikarenakan konsepnya yang tidak hanya memiliki potensi untuk mempengaruhi lifestyle, tetapi juga bagaimana kita bekerja. Lalu apa sebenarnya Internet of Things? Adakah dampak signifikan yang ditimbulkan? Apakah Anda sudah siap untuk mendalami kompleksitas yang ada di sekitar Internet of Things? Nah, selanjutnya, ada baiknya Anda berpegang pada basic terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan skematik pada teknologi rumahan yang dikenalikan oleh smartphone, tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu teknologi pada rumah ini dengan lingkup Internet of Things. Nah, di sini ada beberapa perangkat, yaitu ada lampu, ada TV, ada mesin cuci, ada mesin cuci, ada kulkas, ada AC. Nah, di sini saya akan kasih tutorial cara mengendalikan AC menggunakan perangkat-perangkat ini. Nah, di sini ada smartphone, laptop, sama komputer, lalu ada web server, ESP8266 relay AC. Nah, AC tersebut dikendalikan menggunakan smartphone yang diprogram menggunakan komputer. Nah, relay ini berfungsi sebagai saklar. Saklar untuk on off atau menyala mematikan AC. Nah, diprogram menggunakan ESP8266. Tapi di ESP8266 ini ada menggunakan Wi-Fi. Nah, pastikan di rumah Anda ada jaringan Wi-Fi untuk web server untuk akses perangkat ini ke AC. Komponen hardware dan software yang dibutuhkan untuk sistem kendali AC. Yang pertama itu hardware ada ESP8266, kedua relay, kabel jumper, peralatan listrik, device. Device di sini ada smartphone, laptop, komputer, sama-sama aja. Jadi kalian mau komputer, mau laptop, ya sama-sama aja gitu. Yang kedua itu ada software Arduino IDE. Nah, yang pertama itu ada ESP8266. Nah, saya akan kasih pengertian dulu sedikit ESP8266. ESP8266 adalah sebuah komponen chip terintegrasi yang didesain untuk keperluan dunia masa kini yang serba tersambung. Chip ini menawarkan resolusi jaringan Wi-Fi yang lengkap dan menyatu, yang dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk memisahkan semua fungsi jaringan Wi-Fi ke pemoresan aplikasi. ESP8266 memiliki kemampuan onboard processing dan store yang kemungkinan chip tersebut untuk diintegrasikan dengan sensor-sensor atau dengan aplikasi alat tertentu melalui pin input-output hanya dengan pemrograman yang singkat. Modul ESP8266 ini menawarkan platform yang sangat murah tetapi benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol. Yang pertama itu ada kemudahan akses, jadi Anda mudah untuk diakses oleh apa aja. Lalu platform yang sangat murah. Walaupun sangat murah, tapi ESP8266 ini sangat efektif gitu, banyak perluannya. Terus hemat daya. Kedua itu ada relay. Nah, relay merupakan komponen elektronika yang berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau solenoid. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Nah, pada saat arus listrik dihentikan, gaya magnet akan hilang. Tapi tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk menggerakkan arus atau tegangan yang besar, misalnya peralatan listrik 4 ampere, AC 220 volt, dengan memakai arus listrik tegangan yang kecil, misalnya 0,1 ampere 12 volt DC. Nah, pada modul relay ini ada 3, yaitu ada in, ada ground, dan PCC.
Nah, ini ground, ini PCC, ini in. Ini bukan sync tapi in. Sorry. Ground in ini untuk menerima sinyal dari microcontroller, terus PCC di sini untuk 3,3 volt ke ESP8266. Nah, ground untuk ke negatif. Nah, yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan relay dengan microcontroller. Dengan menggunakan kabel jumper, pemasangan menjadi lebih mudah. Nah, kabel jumper ini ada 3, yaitu ada female to female. Female to female itu ada kakinya, female to female. Kedua, female to male. Ketiga, male to male. Nah, male to male itu ada kaki-kakinya 2. Dan female to female ini ada kakinya sama tidak ada. Nah, female to female ini nggak ada kakinya berdua. Nah, ini merupakan rangkaian kendali AC-nya. Di sini ada buat adapter ya dengan 12 volt DC, lalu di sini ada SP8266, ketiga ada relay. Nah, di sini juga ada adapter. Nah, adapter di sini terhubung ke AC. Ini anggap ini AC lalu masuk ke adapter. Nah, AC tersebut menggunakan 220 volt AC. Nah, di sini ada positif, ada negatif. Nah, positif di sini masuk ke PCC. Nah, negatif di sini masuk ke AC di sini. Nah, terus PCC di sini ada masuk ke positif 3 volt, 3,3 volt. Lalu ini in. Nah, ini ground. Ground ini masuk ke ground lagi di sini. Nah, di sini ada pin. Pin itu masuk ke plus dan ini negatif masuk ke ground lagi. Di sini saya akan kasih codingannya. Nah, ini merupakan codingan Smart AC lokal ESP8266. 8266. Nah, di sini ada include WiFi. Saya tidak akan dijelaskan semua ya. Nah, di sini ada nama WiFi-nya saya pakai tab dan ini passwordnya. Lalu ini IP status. Nah, IP status ini nanti digunakan untuk masuk ke web. Nah, itu nanti itu saya akan jelaskan. Ini merupakan gateway, ini subnet. Ini merupakan codingannya. Nah, codingan tersebut Anda bisa cari di Google. Atau kalau mau benar-benar belajar, pastikan Anda harus memahami tersebut. Memahami pada codingan, apa ini arti codingan tersebut. Nah, sebelum saya upload ke codingan, pastikan Anda harus mengcompile dulu. Mengcompile. Nah, ini saya akan mengcompile. Nah, pastikan ketika Anda mau ke pemrograman, pastikan perangkat yang Anda tadi bikin udah selesai. Lalu tinggal di-upload. Nah, saya di sini perangkat saya ini sudah tersambung dengan komputer saya dengan kabel USB dari ESP ke komputer. Nah, di sini saya akan mengcompile apakah benar codingan ini benar, tidak ada error. Nah, gitu. Nah, ini sebelumnya saya menggunakan software Arduino IDE yang tadi saya jelaskan. Software ini pastikan Anda sudah menginstalnya ya. Tapi kalau belum, ada sih di Google Arduino CC itu. Itu merupakan produk dari Arduino tersebut. Nah, sebelum kita membuat pemrograman di sini, pastikan Anda harus mengetahui file git schedule. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini dalam proses compile agak lama sih. Oke, compile. Nah, di sini nih, ini ketika Anda sudah di-compile, lalu Anda di-upload di sini. Nah, ini merupakan jika Anda ingin buat slide baru atau pemrograman baru, ini tinggal klik aja. Nah, ini dibuka lagi codingan yang tadi. Nah, ini buat nge-save aja gitu. Nah, di sini saya akan sambil buka-buka ya di sini. Nah, ini nih tools. Nah, kita kan menggunakan ESP8266, pastikan Anda menggunakan terus. Nah, masuk ke tools. Nah, saya kan menggunakan ESP8266. Nah, berarti saya akan memilih node MCU. Saya cari node MCU di sini.
Nah, ini node MCU ESP12 modul. Nah, ini merupakan bahwa saya ingin terhubung ke ESP8266 dengan memilih board ini. Nah, sudah di board. Nah, pastikan juga port Anda sudah terhubung. Nih, saya akan menggunakan port COM7. Nah, port ini buat terhubung ke perangkat tersebut. Di sini sih portnya bukan COM7 aja, ada COM11, tapi pastikan Anda memilih apa saja gitu yang ada di port Anda tersebut. Tidak disesuaikan sih menurut saya. Saya di sini udah berhasil ya. Udah berhasil. Lalu saya tinggal akan menguploadnya. Nah, ketika Anda di-upload, pastikan Anda sudah memilih yang tadi, MCU dan portnya COM7. Oke, lagi proses. Nah, saya ini menggunakan lokal, jadi menggunakan Wi-Fi. Tapi jika Anda ingin mengetes aja, gak perlu menggunakan, gak perlu itu sih, gak perlu pakai lokal gitu. Karena nanti akan ditesnya di serial monitor. Nah, ini merupakan bahwa udah beres di-upload dan udah berhasil. Hard resetting via reset pin. Ini udah berhasil. Dan jika ada error, pasti di sini juga akan error dan ini tidak akan tertulis down uploading. Nah, sesudah Anda gini, terus Anda buka serial monitor untuk mengetahui Wi-Fi. Nah, di sini merupakan serial monitor. Nah, pada serial monitor ini pastikan Anda terhubung dengan ini nih. Nah, ini board ini pastikan Anda juga disesuaikan sama codingan yang di sini. Contoh, nah ini 9600 ini merupakan board untuk terhubung ke serial monitor. Nah, saya di sini sesuaiin juga sama. Nah, jika gini, Anda harus meresetnya di ESP8266. Nah, reset. Nah, ini merupakan jaringan bahwa Anda sudah terkoneksi ke jaringan rumah Anda. Nah, ini merupakan IP. Nah, IP di sini untuk dihubungkan ke web. Nah, Anda IP di sini masukkan ke web, maka otomatis Anda akan tertulis seperti ini, AC on, off, menyalakan dan mematikan antar di web tersebut. Tapi saya di sini akan kasih videonya langsung, bukti. Nah, ini, sorry. Nah, kasih videonya langsung. Ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Di web Anda, masukkan IP Anda yang tadi di serial monitor. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik here. Klik here ini ada on, ada off. Jika Anda klik here ini, maka akan on. Dan jika Anda mengklik here ini, maka Anda akan off. Terus di sini saya juga udah dibuktikan dan udah bisa menggunakannya di rumah saya sendiri. Nah, ini nih. Sorry, ini agak berantakan. Nih. Kita membuat lagi seperti ini untuk ke relaynya. Nah, dari dari AC kita sambungin ke kuartet pada relay ini seperti ini. Nah, seperti ini sih. Ini project dari Smart AC Kendali Rumahan dengan SP8266. Sekian dari saya. Semoga ilmu saya bermanfaat dan semoga Anda bisa mempraktekkan di rumah Anda sendiri. Dan semangat. Sekian dari saya. Terima kasih.